Uskup, rekan-rekan imam, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan masuk pada permenungan sabda yang ketiga. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa bersama Santa Faustina. Bahwa ia senang dengan aku, karena aku sering merenungkan sengsaranya yang dahsyat itu. Dan karena renungan itu, banyak cahaya meliputi jiwaku. Siapa yang mau belajar kerendahan hati dengan sungguh-sungguh, hendaklah ia merenungkan sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya Yesus, aku mau menyerupai Engkau yang disalibkan, disengsarakan dan direndahkan. Tanamkanlah dalam hati dan jiwaku kerendahan hati-Mu. Aku mencintai Engkau, oh Yesus, dengan penuh semangat. Aku mencintai Engkau dalam rupa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu rupa yang dihancur binasakan. Amin. Marilah sekarang kita mendengarkan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dan dekat salib Yesus, berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Yang mulia Bapak Uskup dan umat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam perjalanan hidupnya, Yesus senantiasa didampingi oleh orang-orang yang sangat dicintainya. Secara khusus, bundanya tercinta, Santa Perawan Maria, dan murid kesayangannya, Santo Yohanes. Pertemanan antara Yesus dan bundanya ini mencapai puncaknya di atas Kalvari. Mereka bukan saja berjalan menikmati kemewahan, menikmati sukacita, tetapi terlebih mengalami jatuh bangun, derita, kecemasan, ketakutan bersama dengan Yesus sendiri. Dan kepada dua orang kesayangannya ini, Tuhan Yesus menyampaikan sabda ketiga, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada sang anak, Yesus berkata, "Anak, inilah ibumu." Mengapa Tuhan Yesus harus mengatakan ibu?
inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Yesus sendiri dalam perjalanan pastoralnya sudah menunjukkan kepada kita tentang arti perkataan ini. Ketika begitu banyak orang mencari Yesus, dan juga mamanya dan bapaknya mencarinya dalam pesta, lalu orang datang katakan, Tuhan Yesus, ibu dan saudara-saudaramu datang mencarimu. Apa kata Yesus? Siapakah itu ibu dan saudara-saudaraku? Yesus lalu menjawab, ibuku dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabdaku dan melaksanakannya. Perjalanan Bunda Maria bersama dengan Yesus disertai dan didampingi oleh Santo Yohanes menunjukkan kebenaran dan pemenuhan dari kata-kata Yesus ini. Mereka telah berjalan dan mendengarkan firman Tuhan, tapi bukan seperti Petrus dan para murid lain. Petrus yang berjanji mempertahankan Yesus, akan tetapi lari terbirit-birit ketika datang tantangan. Mereka bukan seperti para murid yang lain yang ketika itu meminta kursi, meminta dibuatkan tenda karena kemegahan. Bukan. Mereka terlibat dalam derita Yesus. Karena itu Tuhan Yesus katakan, inilah ibuku, inilah saudaraku. Mengapa harus seorang ibu? Dengan cara ini Yesus mau katakan dua hal penting. Yang pertama, orang yang mendengarkan sabda dan melaksanakan pantas untuk diangkat menduduki tempat terhormat dalam kerajaan surga. Mereka ini menjadi manusia-manusia eksemplaris, manusia-manusia teladan untuk semua orang lain. Supaya ketika datang tantangan, mereka berani tampil bersama dengan Yesus dan mewartakan sabdanya. Ia juga menampilkan figur seorang ibu untuk mengatakan kepada kita bahwa hidup hanya mungkin ada ketika ada kelembutan. Melawan kekerasan para serdadu yang menghukumnya, yang menyalibkannya, ia memilih seorang ibu. Inilah anak. Kekerasan seringkali menjadi budaya kita di dalam gereja. Entah sebagai pemimpin maupun sebagai umat. Kekerasan seringkali menjadi budaya kita di dalam keluarga. Entah sebagai bapak, entah sebagai ibu, entah sebagai anak. Kekerasan melalui kata-kata, tapi juga kekerasan melalui tindakan fisik. Hari ini figur ibu ditampilkan bagi kita untuk Yesus mengundang kembali budaya kelembutan itu. Dan budaya itulah yang lekat dengan istilah Bunda Gereja. Istilah itu lekat dengan Bunda Maria. Konsili Vatikan II merumuskan Gereja Katolik dengan sebutan Bunda. Dia adalah ibu
bunda rohani yang mengalirkan susu dan madu melalui sabda dan sakramen-sakramen suci, melalui uskup dan para imam untuk umatnya. Kalau begitu, maka gereja harus pertama-tama menegakkan budaya kelembutan. Gereja bukan pertama-tama adalah kaum hierarki, uskup dan para imam, tapi kita sekalian. Budaya itu harus tertanam dalam hati dan hidup setiap anggota gereja Katolik. Kehadiran uskup untuk menunjukkan kesatuan itu. Berbahagialah kita, karena dengan kehadiran seorang uskup, kita dipersatukan dalam dimensi satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Hal kedua, dengan menampilkan ibu, orang Katolik seharusnya bangga punya seorang bunda yang mengalirkan rahmat dalam tata keselamatan universal, yakni Santa Perawan Maria. Bunda kita ini adalah bunda yang berduka cita, tetapi juga dalam duka citanya dia amat mengasihi kita. Hidupnya sendiri menjadi teladan, sebuah buku yang terbuka bagi semua orang, sehingga setiap helai bisa dibuka. Dan dalam setiap helai itu yang tampak adalah kesucian, ketulusan, kebenaran, keadilan, konsistensi, keselamatan. Karena itu, Konsili Vatikan Pertama secara mengagumkan melukiskan Bunda Surgawi dengan kata-kata indah, De Maria Numquam Satis. Tentang Bunda Maria tidak pernah ada kata yang cukup untuk bisa melukiskan keberadaan dan keagungan Bunda Maria itu. Hai ibu-ibu, Anda adalah sebagian besar dari anggota gereja Katolik. Bawalah kelembutan itu untuk suami dan anak-anak. Hai anak-anak perempuan, jadikanlah dirimu bermartabat dengan kata-katamu, dengan tindakanmu, dengan kelembutanmu. Setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah cerminan dirimu. Kami bisa membaca siapa dirimu melalui kata-katamu. Itulah cermin yang terbuka. Hai kaum bapa, Yesus menampilkan figur ibu itu untuk juga menjadi sebuah ajakan bagi kita. Kekerasan tak akan pernah mampu melahirkan kehidupan. Kata-kata yang kasar, tindakan yang kasar dan kejam pada istri dan anak-anakmu, pada tetanggamu, tak akan membawa keselamatan. Malah para serdadu dalam 15 rahasia penyiksaan Tuhan Yesus itu, ketika menghukum Tuhan Yesus dengan begitu ganas, tapi mereka tak mampu untuk membunuh Tuhan pada saat itu. Hal terakhir yang dibuat oleh para serdadu yang ganas itu adalah menuangkan kotoran-kotoran manusia ke dalam mulut Tuhan Yesus. Hai kita sekalian, janganlah menjadi algojo-algojo bagi sesama. Tuhan merencanakan kelembutan, keselamatan
kebahagiaan. Tetapi sebagaimana direnungkan oleh Paus Fransiskus dalam setiap tapak sejarah, senantiasa muncul Herodes-Herodes yang merancang, merencanakan, dan melaksanakan pembunuhan terhadap sesama manusia. Mari kita menghidupkan kembali spiritualitas kemuritan itu dengan taat pada Kristus dan gerejanya, pada mereka yang dipilih. Tetapi juga ingat, hai anak-anak, sebagaimana Yohanes, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan diberkati di tanah yang diberikan padamu. Pertanyaan refleksi untuk kita. Bagaimanakah cara saya bicara mengungkapkan perasaan saya pada suami, istri, dan anak-anak saya? Apakah penuh dengan kekerasan? Kata-kata yang kurang sopan? Ataukah dengan penuh kelembutan? Hai anak-anak, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi orang tuamu, mendengarkan nasihat mereka, taat pada perintah-perintah mereka? Apakah engkau menuntut terlalu banyak dari orang tuamu, ataukah membantu mereka, mencintai mereka dengan sepenuh hati? Apakah kita suka akan kekerasan dalam paroki kita? Ataukah kita menjadi bentara perdamaian bagi sesemua orang? Marilah kita berdoa doa penutup. Oh Bunda Ilahi, jiwamu tenggelam dalam lautan kepahitan. Pandanglah kami anak-anak-Mu, dan ajarilah kami menderita dan mencintai dalam derita. Kuatkanlah hati kami, supaya penderitaan tak dapat mematahkan kami. Bunda rahmat ilahi, ajarilah kami untuk hidup bersama Allah. Amin.